Mari kita berdoa. Segala syukur dan pujian kami angkat dan persembahkan kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau sudah menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam melakukan segala kegiatan kami. Puji nama Tuhan, dalam rangkaian ibadah kami pagi ini kami akan belajar bersama lewat kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi dan pakai hamba-Mu dan memberkati seluruh umat-Mu hari ini, sehingga firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang saya sudah bacakan bagi kita semua. Kita akan belajar di bawah satu tema, ciri orang bijaksana menurut Tuhan. Ciri orang bijaksana menurut Tuhan. Kata bijaksana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah selalu menggunakan akal budinya. Arif, tajam. Dan pengertian yang kedua ialah pandai atau hati-hati. Artinya ia cermat, ia teliti. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, setiap kita ingin disebut bijaksana di hadapan orang lain. Itulah sebabnya kita menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Tetapi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, apakah kita ingin disebut orang bijaksana di hadapan Tuhan? Seperti apakah orang bijaksana di hadapan Tuhan itu? Dalam ayat yang ke-17 Bapak Ibu kita perhatikan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Paulus menyampaikan supaya jemaat Tuhan jangan menjadi bodoh, tetapi usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Ini sangat menarik. Paulus menyebutkan bahwa supaya jemaat tidak menjadi bodoh, tetapi kita harus mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, apakah kehendak Tuhan yang harus kita ketahui? Dalam Roma 11 ayat 36, firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kehendak Allah bagi setiap kita adalah agar kita hidup, agar kita berkenan kepada Tuhan.
dengan hidup itu ditunjukkan hanya untuk kemuliaan Allah. Mari kita akan melihat beberapa hal atau beberapa ciri orang yang bijaksana menurut Tuhan berdasarkan pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa orang yang bijaksana menurut Tuhan yang pertama ialah ia mempunyai hidup yang bijaksana. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Janganlah kamu hidup, janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ciri orang pertama yang bijaksana menurut Tuhan adalah dia mempunyai kearifan hidup. Kata arif dalam bahasa Yunani ialah sophos, artinya paham, terlatih, bijaksana. Sedangkan arif dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia ialah cerdik, pandai, paham, dan mengerti. Bahwa seseorang yang arif adalah seorang yang belajar untuk bijaksana dalam menjalani hidupnya. Dia hanya akan mempergunakan hidupnya untuk memuji Tuhan dengan tujuan mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak menghabiskan waktunya, hidupnya kepada hal-hal yang tidak mengarah pada tujuan itu. Itulah orang arif. Orang arif juga adalah orang yang berusaha untuk paham bagaimana menyikapi hidupnya. Dia paham betul untuk apa dia hidup. Dia hidup bukan asal dia hidup, tetapi dia hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Mungkin dia tidak tahu semua hal dalam hidup ini, tetapi dia tahu betul kemana hidup itu diarahkan ialah hanya untuk kemuliaan Allah. Orang yang arif ialah orang yang berusaha untuk memiliki hidup yang berlatih. Mungkin dalam hidupnya banyak mengalami kegagalan, tetapi dia akan mencari makna di balik kegagalan. Dan ketika dia berhasil, dia juga sadar untuk apa dia berhasil. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, baik kegagalan maupun keberhasilan, muaranya hanya satu, yaitu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau kita mau disebut sebagai orang yang bijaksana di hadapan Allah, maka kita harus memiliki kearifan dalam hidup kita. Bijaksana dalam mempergunakan hidup ini. Marilah kita bijaksana dalam mempergunakan kehidupan kita ini. Arahkanlah semua kemampuan yang ada dalam hidup kita untuk memenuhi tujuan Allah atas hidup ini, agar hidup dan segala yang berkenan, bahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, orang yang bijaksana di hadapan Tuhan ia mempunyai sikap arif atau bijaksana dalam hidupnya. Mari kita menyadari dalam kehidupan kita bahwa tujuan kita ini dengan segala pencapaian hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu dan saya sedang mengalami pergumulan, mengalami kegagalan. Tetapi kalau kita hidup sudah terlatih menyikapi hidup ini, maka kita akan melihat bahwa di sana juga ada kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita.
Bagian yang kedua, bahwa ciri orang yang bijaksana menurut Tuhan, bagian yang kedua ialah memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik. Dalam ayatnya yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik. Ada dua kata waktu yang penting dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Dalam bahasa Yunani yang pertama adalah kata kronos, menunjuk kepada waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun yang sedang berjalan. Dan kata yang kedua adalah karios, artinya kesempatan. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bahwa di dalam waktu yang sedang berjalan ada terdapat kairos atau kesempatan. Tetapi tidak selamanya di dalam waktu yang sedang berjalan ada kesempatan. Jadi orang yang bijaksana di hadapan Allah atau di hadapan Tuhan akan berusaha mengenali dan memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam waktu yang sedang berjalan itu hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Bahwa orang yang bijaksana di hadapan Tuhan ialah selalu memanfaatkan setiap kesempatan itu dengan baik. Orang yang selalu mengenali kesempatan yang Tuhan berikan dan memanfaatkan setiap kesempatan itu untuk memenuhi tujuan Allah atas hidupnya, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hari ini adalah hari-hari jahat. Jadi kalau kita tidak hati-hati, tidak atau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, maka kita akan dihanyutkan oleh gelombang-gelombang kejahatan. Tetapi hanya orang yang bijaksana di hadapan Tuhan yang mampu bertahan untuk mengatasi hari-hari yang jahat ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bahwa orang yang bijaksana di hadapan Tuhan ialah ketika ia mampu bertahan untuk mengatasi hari-hari yang jahat itu, karena ia mempergunakan waktu kesempatan itu dengan baik. Yang ketiga, ciri orang yang bijaksana di hadapan Tuhan ialah ia senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, di sini dalam pembacaan kita penuh Roh Kudus dibandingkan dengan mabuk anggur. Bahwa orang yang mabuk anggur adalah orang yang dikendalikan oleh anggur. Jadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak dikendalikan oleh anggur, tetapi dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kata penuh dalam bahasa Yunani ialah artinya di dalam atau di antara. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan sadar tentang dirinya bahwa dia tidak akan sanggup menghadapi hari-hari yang jahat dengan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya dia akan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga ia akan merendahkan dirinya ada di dalam dan di antara Roh Kudus. Sebab hanya lewat pimpinan Roh Kudus seseorang mampu memenuhi tujuan hidupnya, yaitu mempermuliakan Tuhan.
Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah hari-hari yang jahat ini, kalau kita ingin hidup supaya kita dikenal bijaksana di hadapan Allah, supaya kita dikenal bijaksana di hadapan Tuhan, maka mari kita merelahkan hidup kita, merelahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dengan diri kita sendiri. Kalau hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka Dia akan menuntun kita untuk sampai di tujuan hidup kita, yaitu mempermuliakan Tuhan. Apapun kondisi hidup yang kita alami Bapak Ibu, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu melewati setiap hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita. Bahagian yang terakhir, atau bagian yang keempat, ciri hidup yang bijaksana menurut Tuhan yang pertama ialah, yang keempat ialah ia hidup dalam kerendahan hati. Ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bahwa orang yang bijaksana di hadapan Allah ialah orang yang menyadari hidupnya di hadapan Tuhan, bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah, dan apapun yang dicapai dalam hidup ini semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah Tuhan, apapun yang dicapai dalam hidup ini semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Sehingga Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, apapun pencapaiannya, dia akan tetap rendah hati. Kata rendah hati dalam bahasa Yunani ialah hupatosa. Hupatosa artinya menundukkan diri atau ada di bawah pimpinan orang lain, rela mengambil tempat yang rendah. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang tidak meninggikan dirinya untuk mendapatkan sebuah penghormatan, tetapi ia rela untuk berada di tempat yang rendah asal Allah dimuliakan. Karena tujuan hidupnya bukan untuk kemuliaan dirinya, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ketika kita mau disebut orang yang bijaksana di hadapan Tuhan, marilah kita memiliki sikap kerendahan hati kita di hadapan. Apapun pencapaian hidup Anda dan saya, mari kita relahkan diri kita ada di bawah pimpinan Tuhan. Bukankah tujuan hidup kita hanya untuk mempermuliakan Tuhan? Bukankah tujuan kita hanya untuk mempermuliakan Allah? Biarlah seperti Yohanes Pembaptis berkata dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, bahwa orang yang bijaksana di hadapan Tuhan adalah orang yang selalu merendahkan hidupnya hanya untuk satu tujuan, yaitu agar Allah dipuji, agar Allah diagungkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak saya dan Bapak Ibu untuk senantiasa bijak sana menurut pandangan Tuhan. Bahwa orang yang bijaksana menurut pandangan Tuhan ialah ia mempunyai kearifan dalam hidupnya. Yang kedua ialah ia menyikapi setiap kesempatan yang ada
Dan yang ketiga ialah ia senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang keempat ialah ia senantiasa memiliki kerendahan hati dalam hidupnya. Kiranya kita diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, menjalani kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup bijaksana di hadapan Tuhan, memiliki sikap yang arif, senantiasa mempergunakan waktu kesempatan ini dengan baik, senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan senantiasa memiliki sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Apapun kondisi tantangan hidup yang kami alami ke depan, kami percaya bahwa Tuhan sanggup memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus